Kabupaten Kendal tahun 2023 adalah kolaborasi terintegrasi menuju Kendal Zero New Stunting. Pemerintah Kabupaten Kendal menggelar rembuk stunting dengan tema kolaborasi terintegrasi menuju Kendal Zero Stunting di Pendopo Tumenggung Baurso Kamis kemarin. Rembuk stunting ini diikuti oleh OPD terkait, camat, kepala puskesmas, kepala desa, ormas kepemudaan, ormas keagamaan, dan lainnya. Rembuk stunting diawali dengan penandatanganan komitmen bersama Pemkab Kendal dengan stakeholder dalam penanganan stunting, mulai jajaran Forkopimda, termasuk Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kendal, juga dari perbankan, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP2 PA Kendal, Albertus Hendri Setiawan mengatakan rembuk stunting ini untuk menentukan langkah bersama dalam penanganan stunting di Kabupaten Kendal. Targetnya agar angka stunting di Kabupaten Kendal tahun 2024 maksimal 14% sesuai dengan target nasional dan tidak ada kasus stunting baru. Angka prevalensi balita stunting di Kabupaten Kendal berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022 sebesar 17,5%. Tema rembuk stunting Kabupaten Kendal tahun 2023 adalah kolaborasi terintegrasi menuju Kendal Zero New Stunting. Jadi poinnya adalah kolaborasi, integrasi menuju Zero New Stunting. Itu sih. Karena fokusnya pada kolaborasi, tentunya nanti berbagai stakeholder harus kita libatkan. Tidak bisa hanya pemerintah kabupaten, nggak bisa. Tapi instansi vertikal, baik dari Forkopimda, nanti dari Pengadilan Agama, nanti ada Kementerian Agama, ada BPS dan sebagainya kita libatkan, begitu sih. Termasuk pemerintah desa, termasuk akademisi, perguruan tinggi kita hadirkan di sini, pelaku usaha, BUMD, BUMN kita hadirkan. Jadi banyak stakeholder yang harus kita libatkan. Artinya terintegrasi karena nanti terkait dengan stunting itu kan penyebabnya tidak hanya satu ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan stunting harus kita selesaikan dari berbagai aspek, baik dari aspek pemenuhan gizinya, aspek layanan kesehatan, aspek pemberian informasi, komunikasi, edukasi kaitannya dengan pencegahan pernikahan dini misalkan itu terkait dengan apa sih penyebab stunting itu harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk kita cegah begitu. Jadi kita harapannya berbagai aspek itu bisa kita kolaborasikan, kita pecahkan sesuai dengan tugas fungsi kewenangan dari masing-masing stakeholder. Harapannya tidak ada tambah kasus baru terkait dengan stunting. Jadi kita kan ada target ini, sudah kondisinya adalah 17,5% ya prevalensi stunting tahun 2022, harus kita turunkan menjadi setidaknya nanti 2024 itu harus di angka 14% maksimal. Ya paling tidak nanti ini kita turun lah, berapa lah, apakah nanti 16% atau turun lagi. Harapannya di 2024 arahan Pak Presiden Joko Widodo adalah stunting di nasional, ya termasuk di daerah kabupaten kota itu adalah di angka maksimal 14% begitu. Kalau Kendal sekarang berapa Pak? Kendal tadi ya 2022 itu adalah kita di angka 17,5% Pak. Memang datanya tuh ada beberapa sumber data ya. Yang satu dari survei status gizi Indonesia ya atau SSGI itu memang di angka 17,5%. Tapi berdasarkan hasil penimbangan serentak kemarin di bulan Februari atau EPPGPM ya, elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbagai masyarakat, prevalensi stunting di Kabupaten Kendal ya hanya kurang lebih sebenarnya hanya 10%. Tapi kan ini harus divalidasi lagi ya. Apakah betul gap yang 7,5% ini betul adanya atau tidak, ini harus kita validasi. Nanti akan ada penimbangan serentak lagi di bulan Agustus ini kalau tidak salah ya, Agustus atau Februari atau November ini ya. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kendal, Dr. Budi Mulyono mengatakan IDI Kendal sudah meluncurkan program dokter asuh stunting. Satu orang dokter bisa mengampu beberapa anak stunting, mulai dari awal diketahui stunting sampai tuntas menjadi balita sehat. IDI sebenarnya sudah sejak Hari Kesehatan tahun lalu, November 2022, kita sudah meluncurkan program dokter asuh stunting, di mana satu dokter bisa ngampu beberapa anak stunting, ya, dan itu mulai dari awal dia sakit sampai nanti selesai kita pantau. Sejak awalnya kita pantau 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya seperti itu.
Ada berapa dokter Pak yang ID Pak di Kendal? Untuk sementara ini masih 23 karena kemarin agak vakum ya. Dan rencana kita ya paling enggak kita akan melibat bisa 100-an. Enggak, kalau jumlah dokter ID berapa Pak? ID kita sekarang 325 anggota. Kalau kita hanya sepertiga aja mungkin sudah bagus. Tapi kalau bisa nanti bisa seluruh anggota ID untuk bisa melaksanakan ini. Saat ini ID Kendal baru menangani 25 anak stunting. Targetnya paling tidak bisa menangani sekitar 100 anak stunting. Yang akan disampaikan oleh Bapak Albertus Hendri Sekretaris Tim Percepatan Pengelolaan Stunting Kabupaten Kendal untuk menyampaikan materi. Oke, Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu, penonton kaitannya dengan materi kami. Tadi sudah disampaikan oleh moderator terkait dengan definisi stunting tadi ya. Nanti lanjut di slide 22 tahun 2021 tentang percepatan pengelolaan stunting. Kemudian peraturan turunannya ada peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Badan Koordinasi Kependudukan Nasional ya, BKKPN ya. Adalah kita pakai bahwa hasil SKI Survei Kesehatan Indonesia itu nanti dipakai sebagai per hari ini teman-teman nanti resmi untuk mulai dilatih itu tadi kalau survei dasarnya adalah hasilnya survei status gizi 24 ya. Di sana memuat tentang ruang lingkup terkait dengan rencana ASI itu apa saja, kemudian mekanisme Bapak Presiden Joko Widodo ini memberikan target bahwasanya berdasarkan data SIDA memang kalau berdasarkan data dari SSKI ya,